Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang tentunya kita percaya dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kembali akan menyampaikan renungan untuk kita, masih kelanjutan dari firman Tuhan yang kemarin, penyebab masalah atau penderitaan terjadi dalam hidup kita. Berhubung karena saat ini saya ada di rumah keluarga, jadi saya akan menyampaikan renungan singkat untuk kita Bapak Ibu Saudara. Karena saya punya kerinduan untuk terus menyapa kita, dan Roh Kudus pakai firman Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita membuka Alkitab. Kali ini bertitik tolak dari Matius pasal 1 ayat 5. Matius 1 ayat 5. Saya bacakan dulu firman Tuhan sebelum kita berdoa. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan layak bagimu Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah keselamatan, pengampunan yang Bapa berikan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan Tuhan sepanjang waktu yang telah berlalu sampai pada saat ini. Sebentar ya Bapa, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu mendapatkan tempat di hati kami, dan oleh kekuatan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi dari Matius 1 ayat 5. Dikatakan begini, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Nanti dari Isai akan turun kepada Daud, dan dari Daud akan terus silsilah itu kepada Yesus Kristus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin kita telah belajar apa penyebab terjadi kelaparan di Israel. Apa penyebab kelaparan terjadi di Bethlehem? Padahal Israel itu adalah tanah yang baik dan luas, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, artinya tanah yang subur, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa terjadi kelaparan? Bahkan Bethlehem, yang artinya adalah rumah roti atau lumbung gudang roti, kenapa kok terjadi kelaparan? Kemarin kita sudah menjawab pertanyaan itu dengan bagian yang pertama adalah karena adanya dosa. Hal itu terlihat dari permulaan kitab Rut 1 ayat 1-5 yang dimulai dengan kata-kata, pada zaman para hakim memerintah. Jadi situasi, kondisi, keadaan, kehidupan bangsa Israel ketika pada zaman para hakim memerintah adalah kehidupan yang berdosa atau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika bangsa ini berdosa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan pun menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain yang ada di sekelilingnya. Ketika mereka telah diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa lain sebagai bentuk disiplin, sebagai bentuk penghukuman kepada mereka, maka mereka pun menderita. Di tengah-tengah penderitaan itu, ternyata mereka sadar. Akhirnya mereka merendahkan hati, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka berseru berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus seorang hakim untuk membebaskan mereka, melepaskan mereka dari bangsa lain di sekelilingnya
yang menjajah mereka, yang berkuasa atas mereka. Mereka pun akhirnya aman. Selama hakim itu hidup, mereka taat kepada Tuhan. Tapi ketika hakim itu tidak ada lagi, mereka kembali lagi berdosa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Artinya ada siklus kehidupan yang selalu berubah-ubah dalam kehidupan orang-orang Israel. Oleh karena itu, dosa ternyata menyebabkan masalah, penderitaan, kelaparan, kesukaran, kesulitan di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara dikasihi Tuhan, kita perlu memikirkan dan merenungkan ini. Kelihatannya Tuhan tidak konsisten. Tuhan tidak menepati janjinya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang Israel yang menyimpang dari kehendak Tuhan, yang berdosa kepada Tuhan, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hal itulah yang menjadi salah satu akar persoalan sehingga mereka mengalami masalah, penderitaan, kesukaran, dan kelaparan dalam hidup. Saya ingin tegaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik kalimat nasihat dan masukan ini. Mari kita jangan pernah betah atau mengeraskan hati untuk hidup di dalam dosa. Karena dosa itu adalah penghambat dan perintang, penghalang bagi kita untuk melihat pembelaan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan. Kalau kita sadar kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita sadar kita sedang berada dalam posisi yang kontradiksi dengan Tuhan, mari kita segera berbenah merendahkan hati kepada Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita dan meninggalkan dosa-dosa kita. Kita serahkan dan persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, ternyata dibalik daripada karena adanya dosa, sehingga mereka menderita, mereka kelaparan, mereka itu punya masalah. Ternyata dibalik itu semua, ada sesuatu yang penting untuk kita mengerti dan pahami. Dan kalau Bapak Ibu Saudara menangkap pesan ini, maka tidak ada di antara kita yang akan menjadi putus asa, kalah, tawar hati, menyerah, kecewa dengan situasi, kondisi, keadaan, kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Tidak akan kalau kita mengerti hal ini. Ternyata memang tidak bisa dipungkiri. Fakta Alkitab menunjukkan, membuktikan. Mereka mengalami kelaparan pada zaman para hakim memerintah. Karena mereka berbuat apa yang baik menurut pandangan mereka. Tetapi di balik itu semua ternyata ada rencana Tuhan yang terbaik. Perhatikan baik. Saya tidak sedang mengajarkan, menyampaikan kepada kita, lakukanlah dosa, perbuatlah dosa, hiduplah dalam dosa. Karena ada maksud Tuhan yang baik dibalik daripada kesengajaan kita untuk berdosa. Bukan demikian maksudnya Bapak Saudara. Bukan. Tetapi sekalipun Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami kejatuhan ke dalam dosa, mengalami masalah dalam hidup karena kita menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Saya mau kasih tahu, ternyata di balik dari kekurangan kita, di balik dari kelemahan kita, di balik dari kesalahan kita, di balik dari keberdosaan kita, Tuhan masih menitipkan, Tuhan masih menyiapkan, ada rencana yang terbaik di balik semua itu. Apa argumentasi saya berkata demikian? Dari bacaan kita tadi Matius 1 ayat 5, perhatikan baik. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Nanti Isai nanti memperanakkan Daud. Nanti Daud keturunan berikutnya, puncaknya akan menurunkan Mesias, Yesus Kristus. Perhatikan kata-kata di sini. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Siapakah Rut ini? Rut adalah menantu Naomi yang dinikahi oleh anak tertua dari Elimelek dan Naomi yang bernama Mahlon. Mahlon itu menikah dengan Rut dan Kilion menikah dengan Orpa. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik.
di balik dari kekurangan, kejatuhan, kelemahan, keberdosaan ini, ternyata ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik dari kelaparan yang terjadi di Israel, kelaparan yang terjadi di Bethlehem. Perhatikan baik rangkaian ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan, Allah punya rencana bahwa perempuan Moab yang bernama Ruth akan menjadi nenek moyang Yesus. Saya ulangi kembali. Allah punya rencana bahwa perempuan Moab yang bernama Ruth itu ternyata telah disiapkan untuk menjadi nenek moyang Yesus. Perhatikan kalimat berikutnya. Ruth itu bisa menjadi nenek moyang Yesus. Hal itu hanya bisa terjadi dari historis dan sejarah yang kita ikuti. Oleh karena apa? Oleh karena keluarga Elimelek pergi ke Moab. Ikuti ceritanya ya. Jadi Ruth itu menjadi nenek moyang Yesus. Hal itu terjadi oleh karena keluarga Elimelek, yaitu Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilion, pergi ke Moab. Mereka itu pergi ke Moab oleh karena terjadi kelaparan di Israel atau di Bethlehem. Perhatikan siklus ini Bapak Ibu Saudara. Perhatikan siklus ini. Saya ulangi kembali. Tuhan telah merencanakan di dalam providensianya, dalam pemeliharaannya, dalam kehendaknya, bahwa nenek moyang Yesus secara manusia itu dari perempuan Moab. Hal itu bisa terjadi, perempuan Moab menjadi nenek moyang Yesus karena keluarga Elimelek pergi ke Moab membawa istrinya Naomi, Mahlon dan Kilion. Perhatikan baik ya. Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion pergi ke Moab oleh karena terjadi kelaparan di tanah Israel. Saudaraku dikasih Tuhan, kelaparan memang terjadi karena adanya dosa. Tetapi perhatikan baik, Tuhan bisa bekerja di balik dari kekurangan, kelemahan, kesalahan, keberdosaan itu supaya rencananya tergenapi. Nah, gak maksudnya ya? Saya mau kasih tahu, inilah misteri dan rahasia Tuhan. Makanya sampai Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan keturunan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, hal ini perlu kita mengerti dan pahami. Saya kasih contoh. Paling tidak dua. Yang pertama, selain daripada contoh keluarga Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilion, terjadi kelaparan di Israel atau di Bethlehem, mereka pergi ke Moab. Yang pertama contohnya, Yusuf. Yusuf yang ada dalam perjanjian lama, bukan Yusuf ayah manusia Yesus. Yusuf dalam perjanjian lama, salah seorang dari anak-anak Yakub. Perhatikan baik. Yusuf itu diperlakukan secara jahat, secara tidak baik oleh abang-abangnya. Sehingga ketika Yusuf mendatangi mereka ketika melakukan pekerjaan, maka Yusuf pun yang tidak disukai, yang dibenci oleh abang-abangnya, dimasukkan ke sumur yang kering. Tapi mereka tidak tega karena masih sedarah dan sedaging. Akhirnya dikeluarkan dari sumur yang kering, dijual kepada seorang Ismail. Seorang Ismail ini mau menuju ke Mesir. Setelah seorang Ismail ini membeli Yusuf, tentunya menjadi budak karena sudah dibeli, maka Ismail ini pun menjual Yusuf kembali yang kedua kalinya kepada pegawai istana Fir'aun yang bernama Potifar. Perhatikan baik Bapak Saudara. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Yusuf disertai Tuhan,
sehingga segala yang diperbuatnya berhasil. Yusuf hadir di rumah Potifar menjadi berkat. Tetapi apa yang terjadi? Istri Potifar ternyata tertarik karena Yusuf ini seorang yang tampan, seorang yang ganteng, Bapak Ibu Saudara. Istri Potifar pun tertarik dengan Yusuf dan mengajak dia untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ternyata Yusuf itu difitnah. Ketika Yusuf difitnah, maka Potifar pun memenjarakan Yusuf. Saudara dikasih oleh Tuhan. Coba perhatikan baik. Semua ini penderitaan dialami oleh Yusuf. Dia dibuang ke sumur yang kering karena kebencian, iri hati, ketidaksenangan abang-abangnya. Dia dijual menjadi seorang budak kepada seorang Ismail. Orang Ismail menjual ke Potifar, kepala pengawal raja dari Mesir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika dia di rumah Potifar, dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Perhatikan baik. Kalau kita melihat, di sini ada kejahatan. Di sini ada dosa. Apa itu? Kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara sekandungnya, abang-abangnya. Tapi perhatikan baik. Di balik daripada kejahatan, di balik dari keberdosaan, di balik dari kesalahan dari abang-abangnya, justru Tuhan sedang menyiapkan Yusuf. Karena Yusuf telah direncanakan Tuhan menjadi seorang yang besar. Dan akhirnya, saudaraku, Raja Mesir, Raja Fir'aun bermimpi. Dia tidak tahu mengartikan mimpi. Pendek cerita, dia dikeluarkan dari liang tutupan dari pemenjaraan itu. Dan dia menerangkan mimpi raja sekaligus dengan artinya. Maka dia diangkat menjadi seorang Perdana Menteri yang menjalankan roda pemerintahan di Mesir nomor 2 di bawah dari Fir'aun. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini yang sangat ajaib dan luar biasa. Kejahatan manusia, kejahatan abang-abangnya ternyata justru membawa Yusuf, di mana Tuhan punya rencana yang besar kepadanya, tergenapi, nyata, terrealisasi dengan sempurna. Saudara dikasih Tuhan. Saya ingin menegaskan nanti apa maksud Tuhan dibalik daripada kekurangan, kelemahan, kesalahan, keberdosaan itu. Jangan sampai kita mengutuki diri, jangan sampai kita mencaci, memaki, menghina, merendahkan diri kita di tengah-tengah kekurangan, keberdosaan, kejatuhan, kegagalan, kesalahan kita. Karena ternyata di balik itu semua Tuhan tidak langsung membuang kita. Tuhan tidak langsung membuat kita gagal total. Tuhan tidak langsung membuat kita jadi seorang yang hina, yang tidak lagi berguna sama sekali. Tapi ternyata di balik dari kegagalan, kekurangan, kelemahan, keberdosaan, Tuhan masih punya secercah harapan yang besar, yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita mengerti. Contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Seperti Yudas Iskariot. Salah seorang yang dipilih oleh Yesus menjadi muridnya. Ternyata peluang kesempatan yang sudah sedemikian banyak dicontohkan, dibuktikan, dinyatakan oleh Yesus di depan diri dari seorang Yudas. Yudas tidak pernah meresponi. Perhatikan baik, saudara. Yudas itu akhirnya menjual Yesus. Iya kan? Yudas menjual Yesus. Berarti Yudas yang menjual Yesus, menganggap rendah gurunya, itu adalah sebuah dosa. Itu adalah sebuah kesalahan. Dia menjual Yesus 30 keping perak, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu dosa. Setelah itu dia merasa bersalah dan dia gantung diri dengan cara bunuh diri. Itu dosa. Tetapi di balik dari keberdosaan, Yudas dengan cara mencium Yesus, menyerahkannya kepada imam-imam kepala tua-tua Yahudi untuk ditangkap, nanti diadili, akhirnya disalibkan. Di balik dari keberdosaan, kejatuhan, kesalahan Yudas, ternyata Allah punya rencana. Yesus akhirnya ditangkap. Yesus akhirnya diadili. Yesus akhirnya dihukum mati dengan cara disalib. Dan dengan Yesus mati disalib, maka terjadilah penebusan. Terjadilah pengampunan, terjadilah pembenaran, terjadilah pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Terjadilah
penebusan. Sehingga saudara dan saya diperkenankan untuk memperoleh dan menikmati hidup yang kekal. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sedang menganjurkan ayo kita berbuat dosa, ayo kita melakukan dosa, ayo kita berontak kepada Tuhan. Karena dibalik dari dosa, dibalik dari kejahatan, ada hal yang baik. Jangan mencobai Tuhan. Tapi kalau sampai Bapak Ibu Saudara sudah sempat jatuh ke dalam dosa, sudah sempat menyimpang dari kehendak rencana Tuhan, belok ke kiri dan ke kanan, tidak lagi mengikuti rel kebenaran firman Tuhan, saya kasih tahu, jangan ratapi kejatuhanmu dengan terus-menerus ada dalam terjerembab dalam kejatuhan itu. Karena apa? Karena dibalik dari keberdosaan itu, ternyata sekalipun kelihatan ada dampak akibat yang terjadi lewat keberdosaan seperti bangsa Israel. Mereka berdosa kepada Tuhan, maka terjadi kelaparan di Israel, terjadi kelaparan di Bethlehem. Ternyata saudaraku karena adanya dosa. Tapi dibalik dari adanya dosa, ternyata ada rencana Allah yang besar. Karena Allah telah mempersiapkan dan merencanakan menurut kehendak, keputusan dan kedaulatannya, bahwa nenek moyang Yesus berasal salah seorang diantaranya dari Moab yang bernama Rut. Rut itu istri Mahlon, nanti menikah dengan Boas. Setelah Boas menikah dengan Rut, bahkan melahirkan Obed. Dari Obed nanti turun Isai, dari Isai turun Daud, dari Daud nanti masuk ke Salomo, terus nanti sampai kepada Yesus Kristus. Perhatikan baik, inilah hal yang sangat dahsyat dan luar biasa dalam konteks kekristenan, bahwa dibalik dari segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan kita, di sana ada rencana Allah yang terbaik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ingat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Allah telah mereka-rekakannya, Allah telah merancangkannya, Allah telah merencanakannya untuk membawa kebaikan dengan maksud untuk menyelamatkan hidup suatu bangsa yang besar, termasuk juga untuk menolong hidupmu, kata Yusuf kepada abang-abangnya, kepada saudara-saudaranya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan begini kepada kita. Masalah itu boleh datang dalam hidup kita. Pertama, murni akibat dari dosa. Bisa terjadi demikian. Saya ulangi kembali. Masalah atau penderitaan, kesesakan, pergumulan, persoalan, itu boleh datang dalam hidup kita. Bisa murni atau asli terjadi karena dosa kita. Itu satu. Yang kedua, bisa juga murni terjadi bukan karena dosa kita, tapi karena ada rencana Allah yang terbaik di balik dari masalah yang kita hadapi. Tapi yang ketiga, ada komplikasi. Masalah itu bisa terjadi oleh karena dosa kita, tapi sekaligus dalam waktu yang sama oleh karena adanya rencana Tuhan di balik dari masalah dan penderitaan itu. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan, kira-kira Bapak Ibu Saudara, kita semua ada di posisi yang mana? Masalah itu menimpa kita. Masalah kita alami, penderitaan kita alami. Oleh karena apa? Pertama, bisa murni karena dosa. Yang kedua, bisa murni karena ada rencana Allah yang terbaik di balik dari masalah itu. Atau yang ketiga, masalah bisa terjadi karena keberdosaan kita. Tapi jangan lupa, di balik dari kegagalan keberdosaan kita pun, Tuhan bisa ramu dan godok kekurangan, kegagalan, keberdosaan itu untuk menyadarkan kita, membuka hati dan pikiran kita bahwa di balik dari masalah itu Tuhan mau melakukan, menggenapi, melaksanakan, merealisasikan, menyatakan rencananya yang besar. Kira-kira kalau saya berbuat pernyataan demikian, Bapak Ibu Saudara di posisi yang mana? Mari kita renungkan bersama. Saudara dikasih Tuhan, jangan terlalu dihantui, dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dengan sebuah pemikiran, aku sudah gagal total, aku tidak mungkin lagi bangkit.
karena aku telah berdosa, karena aku telah melenceng dan menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Gak mungkin lagi aku bangkit. Gak mungkin lagi aku benar. Gak mungkin lagi aku bisa berubah. Gak mungkin lagi aku bisa berhasil. Gak mungkin lagi aku bisa pulih. Saya kasih tahu, itu bisikan setan. Bisikan iblis yang mencoba menghancurkan hidup kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan suami kita, menghancurkan istri kita, menghancurkan masa depan kita. Makanya seperti kemarin saya katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, Alkitab berkata, rambut di kepala kita ini jatuh, tetap dalam sepengetahuan Tuhan. Burung dua burung yang sangat murah sekalipun, itu juga dihargai dan diperhitungkan oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya, kita semua yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Saudara dan saya, apalagi yang sudah sangat indah dan luar biasa, telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, Lord Kurios, penguasa, Raja dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tentu kita adalah anak-anaknya, ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Oleh karena itu, kalau ada kegagalan dalam hidup kita, ada keberdosaan, jangan tangisi terus kegagalan itu, kejatuhan itu. Karena apa? Dengarkan baik. Bukan unsur kesengajaan kita untuk berdosa supaya terlaksana kehendak Allah. Tidak. Tapi ada sejarah historis yang menunjukkan bahwa memang bangsa Israel jatuh. Ternyata kejatuhan itu menyebabkan mereka kelaparan. Ada masalah yang mereka hadapi. Masalah itu membuat Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilion berangkat ke Moab. Ternyata dari Moab nanti, di mana Naomi akan pulang kembali nanti ke Bethlehem, karena dia tahu musim menuai anggur sudah tiba. Berarti ada masalah. Masalah itu ada masanya akan berlalu. Ketika masalah berlalu, Naomi pun balik dari Moab ke Bethlehem. Dan ketika dia balik, ternyata Ruth tidak punya alasan sekalipun. Sekalipun banyak yang dibuat argumentasi alasan oleh Naomi, Ruth tetap ngotot dia harus ikut. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku, kata Ruth kepada Naomi. Naomi tidak bisa berkutik, maka Ruth pun ikut ke sana. Ternyata Ruth itu menikah dengan Boas. Boas dan Ruth melahirkan seorang anak bernama Obed. Dan Obed ini melahirkan Isai. Isa melahirkan Daud, raja yang besar. Dan dari Daud nanti Yesus sebagai manusia diturunkan dari keturunan Daud. Dibalik dari kelaparan yang terjadi, mereka pergi ke Moab. Dan dibalik pergi ke Moab, ternyata ada rencana Tuhan yang baik. Karena Tuhan telah merancangkan dan menyiapkan bahwa nenek moyang Yesus salah satunya berasal dari Moab yang bernama Ruth. Ruth di dalam Matius 1 ayat yang kelima itu sama dengan Ruth yang ada di kitab Ruth. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan, tolong tidak ada di antara kita, kalau kita jujur, tidak ada yang sempurna. Saya punya kekurangan, kelemahan. Saya punya keberdosaan. Bapak Ibu Saudara punya kekurangan, punya kelemahan, punya keberdosaan. Masing-masing kita tidak ada yang sempurna. Tapi di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita, Tuhan berkenan memanggil dan memilih kita, mengaruniakan iman untuk percaya kepada Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Tapi dibalik dari perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, tentunya kita ada dalam proses penyucian, pengudusan, penyempurnaan. Di balik penyempurnaan itu kadangkala kita jatuh. Jatuh ke dalam dosa, menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Saya kasih tahu, jangan meratapi berlebihan kejatuhan, kegagalan kita. Karena apa? Karena di balik dari kegagalan, keberdosaan kita, Tuhan tidak langsung otomatis membuang kita, tapi Dia punya rencana yang terbaik di balik dari kegagalan, kejatuhan, keberdosaan kita.
Saya kasih tips, saya tidak panjang lebar, saya sedang ada di rumah keluarga. Ya, liburan Natal dan Tahun Baru, tapi tetap saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara. Makanya backgroundnya beda ini kan. Nggak ada di rumah seperti ini, tapi ini di rumah keluarga. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Saudara, satu filosofi kehidupan. Apa itu? Bukan orang yang jatuh ke dalam laut yang akan tenggelam. Tetapi orang yang jatuh ke dalam laut dan tidak mau keluar dari laut itu, orang itulah yang akan tenggelam dan mati di sana. Apa arti dari filosofi ini? Saya ulangi kembali. Bukan orang yang jatuh ke dalam laut yang akan tenggelam. Tapi orang yang jatuh ke dalam laut dan tidak mau keluar dari laut, orang itulah yang akan tenggelam dan mati di sana. Apa arti filosofi ini? Inspirasi apa yang kita temukan? Dengarkan baik. Bukan orang yang jatuh ke dalam dosa yang akan hancur dan tenggelam. Tidak. Karena siapapun kita berdosa, menyimpang dari apa yang Tuhan mau, menyimpang dari kehendak Tuhan, menyimpang dari rencana Tuhan. Tapi orang yang jatuh ke dalam dosa dan tidak mau keluar dari dosa itu, artinya dia betah tinggal di dalam dosa itu, orang itulah yang akan hancur dan tenggelam. Nangkap maksudnya? Karena itu, mari kita bangkit. Bangun dari ketiduran kita, supaya Kristus bercahaya atas hidup kita. Jangan ratapi berlebihan kegagalan. Ada orang tidak berani lagi bangkit, Bapak Ibu Saudara. Udahlah, memang aku sudah begini. Aku sudah terlalu bejat. Aku sudah terlalu hina. Aku sudah terlalu bersalah. Aku sudah terlalu berdosa. Maka orang itu tidak lagi berdaya untuk bangkit. Tapi saya kasih tahu. Keberdosaan bangsa Israel. Keberdosaan Bethlehem menyebabkan kelaparan. Kelaparan menyebabkan mereka pindah mau menetap di Moab. Tapi ternyata dibalik daripada kekurangan, kelemahan, keterbatasan itu, Tuhan ternyata punya maksud, punya tujuan, punya isi hati, punya kehendak, punya rencana. Bahwa akan ada perempuan dari Moab bernama Ruth. Dan Ruth ini menjadi nenek moyang Yesus. Perhatikan garis keturunan Yesus sebagai manusia yang dikandung oleh Bunda Maria. Roh jiwa tubuhnya manusia, makhluk Allah itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata garis keturunannya ke atas, nanti ke Daud, dari Daud ke Isai, dari Isai ke Obed, dari Obed itu ke Boas. Boas yang punya istri Ruth. Perhatikan baik. Masuk dalam silsilah Yesus. Apakah sebuah kehinaan atau kehormatan? Tentunya sebuah kehormatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita, penyebab masalah, penderitaan terjadi dalam hidup kita. Dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Di mana besok saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya dari ayat ini. Bagaimana menyikapi masalah itu. Tapi saya mau jabarkan dulu penyebabnya. Penyebabnya ada dua. Pertama, adanya dosa atau pemberontakan ketidaktaatan bangsa Israel. Menimbulkan kelaparan, menimbulkan masalah, menimbulkan penderitaan dalam hidup mereka. Yang kedua, ternyata di balik dari kegagalan keberdosaan itu, ada rencana Tuhan yang terbaik di balik masalah. Saya ulangi kembali. Ada rencana Tuhan yang terbaik di balik masalah. Karena itu jangan terlalu takutkan dan khawatirkan. Kalau kita sedang menyimpang dari Tuhan. Usul saya, nasihat, masukan saya melalui firman ini. Segeralah benahi diri masing-masing. Segeralah datang kepada Tuhan. Berbalik dan bertobat. Karena ada rencana Tuhan yang terbaik di balik dari semua itu. Tadi saya sudah sampaikan. Masalah datang bisa murni karena dosa. Tapi tolong jangan simpulkan selalu karena dosa. Masalah terjadi bisa karena dosa. Bisa juga bukan karena dosa. Tapi karena ada rencana Tuhan di balik semua itu. Konteks mengenai Yusuf, mengenai
Yudas Iskariot, di mana Yesus nanti dijual, konteks mengenai Elimelek dan keluarganya. Masuk kategori yang ketiga. Bukan murni bukan murni dosa. Bukan murni rencana Tuhan. Tapi perpaduan antara adanya dosa dan dibalik adanya dosa, ternyata ada rencana Tuhan. Kenapa saya katakan mereka ada dosa? Ya memang karena mereka berdosa. Tapi dibalik kegagalan mereka, keberdosaan mereka, ternyata Tuhan punya maksud rencana. Ketika Elimelek, istrinya Naomi, Mahlon Kilion pergi mau menetap di Moab. Dari Moab lah datang nanti Ruth yang menjadi nenek moyang Yesus. Oke Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah berkenan bergabung. Saya sekali lagi mengucapkan banyak syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara berkenan bergabung. Sekalipun singkat pada kesempatan ini, saya sempatkan sebelum anak-anak dari keponakan saya bangun, nanti jadi heboh, dan seterusnya. Saya di rumah keluarga sekarang, tapi saya berkata ke istri saya tetap akan menyapa dalam keterbatasan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya simpulkan, penyebab masalah penderitaan terjadi dalam hidup, 1, karena dosa. 2, karena ada rencana Allah di balik dari masalah itu. Ya, saya ulangi kembali, masalah bisa datang murni karena dosa. Kalau karena dosa, tugas kita bukan beriman, tapi tugas kita adalah bertobat, mengakui dosa kita, meninggalkannya, maka kita disayangi. Setelah itu baru nanti berfungsi iman. Pertobatan dulu kalau karena dosa. Dan di pertobatan itu juga terjadi karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Yang kedua, karena ada rencana Tuhan di balik dari masalah itu. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan dapat menolong, meneguhkan, menguatkan kita. Besok akan saya lanjutkan dan hari ini kita akan pulang ke rumah supaya lebih maksimal persiapannya, lebih maksimal sarana prasarannya. Besok saya akan kembali bersama keluarga ke rumah dan kita akan membahas bagaimana Elimelek, Naomi menghadapi, menyikapi masalah dalam hidup mereka. Ini perlu menjadi pembelajaran bagi kita. Karena kita tahu, kita meninggalkan tahun ini, masuk ke tahun yang baru 2023. Sebagaimana di 2022 kita punya masalah. Di 2023 tahun yang baru, juga kita punya masalah. Bahkan ada prediksi, ada masa-masa yang gelap. Bagaimana kita menyikapi dan menghadapi masalah itu, kita akan pelajari besok secara luar biasa dari apa yang dialami dan dihidupi, dijalankan oleh Elimelek dan keluarganya, sehingga menjadi pembelajaran dan mutiara kebenaran bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk yang telah bergabung dari dalam dan luar negeri. Salam untuk keluarga. Sekalipun sudah beberapa hari lewat, saya ucapkan, bagi yang belum pernah saya ucapkan, selamat Natal, selamat menyongsong menyambut tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah hamba sampaikan. Dalam sarana prasarana dan keterbatasannya. Tapi hamba percaya Roh Kudus bekerja. Menerjemahkan firman ini lebih jauh, lebih dalam. Di hati, pikiran, dan segenap hidup dari Bapak Ibu Saudara. Yang telah bergabung baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari berbagai provinsi, kabupaten, kota. Berkati mereka, Roh Kudus bekerja. Menanamkan firman-Mu melekat dalam hati, pikiran, dalam hidup mereka. Kuatkan dan teguhkan mereka terus untuk setia mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan, kami sadar, kami mengerti, masalah seringkali terjadi dalam hidup kami oleh karena adanya dosa. Kalau hal itu yang terjadi, kami datang mengakui dosa-dosa kami dan meninggalkannya dengan kekuatan Tuhan karena punya kerinduan hati yang tulus dan ikhlas untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup menurut apa yang Tuhan mau, inginkan dan kehendaki dalam hidup kami. Masalah juga terjadi bisa saja oleh karena ada rencana Tuhan yang terbaik di balik dari masalah itu. Di satu sisi, masalah terjadi bisa murni karena dosa. Di sisi lain, masalah bisa terjadi bukan murni karena dosa, tapi juga murni karena Allah punya maksud,
punya rencana. Di balik dari awan yang gelap, ada pelangi yang indah yang bisa kami lihat, nikmati, dan rasakan. Terima kasih Tuhan. Kalau demikian adanya, kalau kami sedang berada dalam kejatuhan di dalam dosa, menyimpang dari kehendak Tuhan, biarlah kami tidak kecut dan tawar hati. Biarlah kami tidak merasa terus dililit, dibelenggu dengan rasa bersalah, dengan keberdosaan. Karena kami tahu, di tengah-tengah kegagalan kami, penyimpangan kami, kesalahan kami, keberdosaan kami, Tuhan masih tetap punya maksud dan rencana yang terbaik. Di balik dari semua keterbatasan itu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak-Mu. Karena itu, kami tidak mau terpuruk jatuh di dalam dosa. Karena kami tahu, di balik dari kekurangan kejatuhan itu, Tuhan masih punya peluang dan kesempatan, rencana dan keinginan kehendak yang terbaik untuk merealisasikan, untuk melaksanakan kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur dengan pelajaran yang sangat praktis dan sederhana saat ini. Dengan kelaparan yang terjadi di Israel, kelaparan yang terjadi di Betlehem, membuat keluarga Elimelek, termasuk Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion, mereka meninggalkan Betlehem dan ingin menetap di Moab. Di balik daripada itu semua, ternyata Ruth, orang Moab yang pertama dinikahi oleh Mahlon, akhirnya ikut kembali dengan Naomi ke Betlehem. Dan di sana akhirnya dia menikah dengan Boaz. Boaz dan Ruth mendapatkan anak Obed. Obed mendapatkan anak Isai. Isai mendapatkan anak Daud. Dan dari Daud, Yesus Mesias itu diturunkan dalam keberadaan sebagai manusia. Rencana Tuhan agung di tengah kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Biarlah kami boleh mengimani hal ini, sehingga kami tidak jatuh terpuruk, tapi kami bangkit dari kejatuhan, kegagalan kami, karena kami tahu ada maksud Tuhan yang baik, yang terindah di balik dari semua itu. Terima kasih. Tanamkan firman dalam hati kami, oleh Kekuatan Roh Kudus mampukan melakukannya. Berkati Bapak Ibu Saudara yang bergabung, berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, suami, istri, anak-anak mereka, keluarga besar mereka dalam genggaman tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini, kemanapun kami melangkah, di mana kami berada, perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang ajaib menaungi melingkupi kami semua. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah berkenan bergabung. Pak Sinyo, Ibu Jacqueline ada tadi, Ibu Jacqueline. Terima kasih banyak telah berkenan bergabung. Ya, hari ini lebih singkat Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi kembali. Saya sedang berada di rumah keponakan. Di rumah keluarga. Jadi, tidak terlalu memadai. Tapi, tetap saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Sekian dulu pertemuan kita. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu besok. Di mana kita akan mempelajari bagaimana Elimelek menyikapi masalah yang terjadi dalam hidupnya. Itu menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Sampai ketemu besok. Yesus Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dadah.